Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Taufik Hidayat, SEMSI CFR selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan pusat, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Angel Pratiwi Burutarigan, kemudian ada rekan saya, Hana Ira Angelika Marpaung, kemudian Bro Polika Nababan, Ari Adeha Harahap, Rahma Putri Meliani Sregar, dan Yuki Olda akan membawakan materi yang berjudul Budaya Anti Korupsi. Pemateri pertama akan dibawakan oleh Ari Adeha. Kepada Ari saya persilakan. Korupsi berdasarkan dari bahasa Latin itu corruptio atau selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang kedua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption atau corruption Prancis dan corruptie atau corrupti Belanda. Korupsi menurut para ahli, menurut Muhammad Ali, menurut ahlinya disuruh uang membagi kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Kemudian hanya perbuatan penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya, dan koruptor artinya orang yang menurut dan zero video yang dimaksud adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang. Tindak pidana yang diberikan keuangan negara selanjutnya lebih lokal nanti berdapat menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang yang menyangkut masalah pendapat yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Ciri-ciri korupsi. Korupsi adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan suku tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi orang yang memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara, dua menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Kedua, pegawai negeri memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatan pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, dan hakim dan advokat menerima suap. Baiklah teman-teman sekalian, presentasi akan saya ambil alih, yang dimana kita akan membahas mengenai faktor penyebab korupsi. Seperti yang kita lihat di layar, ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama akan kita bahas yaitu faktor internal, yang dimana terdiri dari aspek perilaku individu. Aspek perilaku individu ini terdiri dari yang pertama yaitu ketamakan atau keraktisan, yang dimana adanya sifat seseorang atau sifat ketamakannya yang dimana ia selalu merasa kurang puas terhadap apa yang sudah dia miliki, selalu ingin memenuhi hasrat tersebut yang dimana ia melakukannya dengan cara-cara curang yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua yaitu kurang kuatnya moral yang dimiliki. Artinya orang yang baik akan selalu memiliki moral yang kuat. Namun sebaliknya, jika tidak memiliki moral yang kuat, ia akan mudah terpengaruh dalam segala bentuk godaan, terutama godaan dari luar yang masuk ke dalam dirinya. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang konsumtif. Artinya di sini seseorang dengan gaya hidup konsumtif selalu memiliki keinginan yang tidak terbatas, sehingga hal ini yang membuat atau menjadikan ia memiliki faktor penyebab korupsi. Selanjutnya yaitu aspek sosial, yang dimana dorongan keluarga, yaitu korupsi dapat terjadi melalui berbagai aspek. Namun peran keluarga sangat berperan besar.
yang dimana ada beberapa hal yang di dalam keluarga ada merupakan sebagai pendorong untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, itu faktor eksternal, yang dimana yang pertama aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Di masyarakat seringkali menganggap bahwa orang yang memiliki kekayaan mereka yang harus dihormati dan dihargai. Artinya banyak masyarakat beranggapan korupsi itu bukanlah merugikan mereka, namun merugikan negara ataupun secara merugikan negara, bahkan secara tidak langsung masyarakat itu lebih kayak ya mendukung yang ada terjadinya korupsi gitu. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi, yaitu pendapatan yang dimiliki kecil sehingga membuat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga yaitu aspek politis, yang dimana seseorang yang haus akan kekayaan, keinginan mempertahankan jabatan akan menjadikan salah satu faktor penyebabnya terjadinya kegiatan korupsi. Dalam aspek politis akan membentuk rantai-rantai korupsi yang tidak terputus dari satu orang ke orang lain, akhirnya berantai. Yang keempat yaitu aspek organisasi, yang dimana kurangnya sikap keteladanan yang dapat dicontoh dari seorang pemimpin, adanya kultur atau budaya yang tidak baik yang ada dalam organisasi, kurang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan dalam pengendalian manajemen, pengawasan baik internal maupun eksternal yang berbagi. Baiklah, demikian dari presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak korupsi. Seperti yang kita tahu, kalau korupsi itu dapat merugikan seluruh masyarakat yang ada di suatu negara itu, bukan hanya perorangan yang melakukan korupsi itu. Oke, secara rinci dampak korupsi itu dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, hukum, politik, dan pertahanan dan keamanan. Yang pertama itu dampak korupsi di bidang ekonomi. Secara produksi menurun produktivitas pada sistem industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Yang kedua, meningkatkan utang negara korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Yang ketiga, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan investasi dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan ketidakpastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Yang keempat, rendahnya kualitas barang dan jasa korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dituntut untuk memperkaya diri sendiri. Yang kelima, menambah beban dalam transaksi ekonomi, adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam suatu perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Dan yang ketujuh, ketimpangan pendapatan tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Dan yang kedelapan, meningkatnya kemiskinan dari pusat statistik membantu kemiskinan. Dampak yang kedua itu di bidang pemerintahan. Yang pertama, etika sosial yang mati dengan adanya tindakan korupsi dari suatu anggota kelompok, maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Yang kedua, birokrasi yang tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dan yang ketiga, hilangnya fungsi pemerintahan. Demikian dari saya, dan anda selanjutnya dampak korupsi di bidang hukum, yaitu peraturan perundang-undangan dan budaya semua pihak tanpa menerima suap dan pungli. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan melalui media massa bisa akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Selanjutnya, dampak korupsi di bidang politik, yaitu pemimpin koruptor ada yang takut dari para calon-calon pemimpin sampai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga ada di dalam korupsi. Selanjutnya, publik tidak lagi percaya demokrasi. Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Sebenarnya, demokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu dan memiliki modal besar. Kedaulatan yang hampir tidak politik hanya memiliki segelombol orang di dalam partai politik saja.
Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Lalu, dari sebatas negara yang lemah, korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Negara terkurang dari korupsi. Hal ini menjadi masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Kejujuran dalam kehidupan yang diwarnai dengan yang pertama adalah jujur. Hal ini akan menyebabkan ketidaknyamanan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan. Juga terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup sosial maka selamanya orang tidak jujur. Akibatnya, orang-orang akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua, peduli. Kemudian mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian dan keadilan. Selanjutnya akan dibawakan oleh. Baik, selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, jadi prinsip anti korupsi ini berikutnya akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Jadi semua lembaga itu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun konstitusi atau de jure. Yang pada levelnya itu baik secara individu dengan individu ataupun pada level lembaga. Nah, lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik maupun interaksi antara ketiga sektor tersebut. Angel. Yang kedua, transparansi. Transparansi ini sangat penting. Kenapa? Karena pemberantasan korupsi itu dimulai dari transparansi yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga publik mengetahui betul bagaimana penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, ada kewajaran atau fairness. Kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk makar maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat, kebijakan. Nah, kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi. Bisa juga berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Dan yang terakhir ada kontrol kebijakan. Prinsip anti korupsi yang terakhir yaitu kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan itu seperti partisipasi. Contohnya melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaan. Kemudian ada oposisi yang contohnya itu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Dan yang terakhir itu ada kontrol kebijakan yang berupa revolusi, yaitu dengan mengontrol mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Next. Kemudian ada upaya penanggulangan. Menurut Nawawi Arif pada tahun 2008, kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal police oleh G. Peter Hofnagel dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal application. Yang kedua ada kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Dan yang ketiga ada kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan selanjutnya pada moderator. Baik, kemudian kami tentang materi budaya anti korupsi. Jika dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan untuk
saya bertanya, kan di sini di kalian tulis korupsi adalah tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, apakah tindakan pungli yang kita ketahui selama ini di pemerintahan kan itu masih sering terjadi? Apakah tindakan pungli ini termasuk tindakan korupsi juga? Dan kenapa tindakan pungli ini masih banyak di pemerintahan kita? Terima kasih. Terima kasih kembali. Bagaimana penerapan budaya anti korupsi di Indonesia dan kenapa setiap tahunnya korupsi di Indonesia tidak bisa diberantas gitu? Ada aja. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya terkait budaya anti korupsi ini, apakah perlu menjadi suatu pembelajaran di tingkat pendidikan sekolah formal, kalau perlu di tingkat apa, dan juga terkait anti korupsi ini di pemerintahan. Kan kalau kita mau masuk ke pemerintahan paling levelnya juga di TPK itu yang mana cakupannya kurang lebih soal tentang korupsi ini juga. Dan pada kenyataannya dengan hal begitu masih banyak juga terjadi korupsi di tingkat pemerintah. Jadi cara menanggulanginya bagaimana? Baik, saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus dari Rizi, Lombok, dan juga Randy. Nah, dari pertama Rizi itu bertanya apakah pungli itu termasuk dalam tindakan korupsi gitu, dan kenapa masih sering terjadi pungli di dalam pemerintahan. Nah, pungli itu termasuk dalam termasuk dalam tindakan korupsi dan tentunya melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian selanjutnya itu tadi kan kenapa masih sering terjadi. Untuk pertanyaan Randy, pertanyaan Lombok, mengapa masih sering terjadi korupsi walaupun sudah menerapkan budaya anti korupsi? Pertanyaan Randy, sejak kapan penerapan budaya anti korupsi ini dalam pendidikan formal dan bagaimana cara pemberantasannya? Nah, untuk jawaban mengapa tindakan pungli dan mengapa korupsi itu masih sering terjadi dalam pemerintahan. Nah, kan tadi kita sudah bicara tentang faktor internal dan faktor eksternal. Walaupun sudah diterapkan, sudah dibuat peraturan undang-undang tentang pelanggaran untuk korupsi, nah tetapi tetap saja ya faktor internal ini memang sulit untuk dihindari. Salah satunya yaitu ketamakan dan kerakusan, kurang kuatnya moral yang dimiliki, gaya hidup yang konsumtif, serta aspek sosial atau dari dorongan keluarga. Baik, saya melanjutkan. Artinya di sini kan kita sendiri nggak sih yang mengubah diri kita. Kalau kita udah dibentengi dengan fondasi yang dimana kita udah belajar untuk budaya anti korupsi. Seperti yang saat ini kan di semester lalu kita kan sudah belajar di mana tentang mengenai korupsi, yang dimana di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Artinya sejak dini pun kita sudah diajarkan untuk budaya anti korupsi. Namun kenapa seseorang itu tetap melakukan tetap melakukan korupsi itu dikarenakan ya memang karena ketamakannya loh, karena kerakusannya yang dimana dia nggak puas dengan apa yang ia miliki. Selanjutnya untuk yang pertanyaan dari jawaban Randy yang mengenai sekolah informal. Selanjutnya seperti yang kita ketahui juga kan, dari kita waktu SD pun sekolah dasar kita sudah diajarkan untuk tentang jangan mau korupsi. Dari hal yang sekecil itu, sekolah formal aja kita udah diajarkan untuk
untuk jangan menyontek kan, berkata jujur ya kan. Terus di SMP pun kita ada belajar tentang pendidikan kewarganegaraan yang di sana pun diterapkan juga biar kita nggak korupsi juga ya kan. Terus di SMA pun diajarkan juga begitu, dan di perkuliahan ini pun kita lebih ditekankan juga untuk tidak anti korupsi. Makanya dengan adanya mata kuliah seperti pendidikan kewarganegaraan sama mata kuliah akuntansi pemerintahan pusat yang ada membahas tentang korupsi, kita diajarkan untuk selalu bisa berpegang teguh untuk kita tidak korupsi meskipun kita nanti akan berdiri di dunia lembaga pemerintahan. Ya, untuk izin menambahkan tadi dari pertanyaan Monggo, bagaimana penerapan budaya anti korupsi di Indonesia? Yang pertama itu bisa ini ya, dengan cara kita belajar di dalam kelas seperti ini yang membahas tentang budaya anti korupsi ini sudah termasuk salah satu penerapan dari budaya anti korupsi. Terus sebagai mahasiswa kita juga bisa berperan dalam penerapan budaya anti korupsi ini dengan cara dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama itu jujur, kemudian peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, dan berani serta adil. Kalau dilihat dari realitanya di dalam kehidupan, penerapan budaya anti korupsi ini masih sangat masih minim dilaksanakan oleh terutama para dalam lembaga pemerintahan. Karena kan kita tahu juga kan sekarang kayak kita masalahnya itu selalu korupsi. Nah, itu menandakan bahwa memang penerapan budaya anti korupsi ini masih sangat minim dilaksanakan. Terima kasih untuk Lampu, Randy, dan Rizia. Apakah ingin menanggapi atau dari teman-teman yang lain? Jadi menurut kelompok kalian kalau ada pungli, berarti pungli itu diserahkan langsung ke pemerintah? Kayak di jalan gitu kan ada itu pungli juga enggak sih yang minta uang akhir gitu itu enggak, padahal kan itu enggak dari pemerintah. Jadi menurut kelompok kalian pungli itu memang harus, setiap pungli yang dilakukan masyarakat itu emang harus disetorkan langsung ke pemerintah? Enggak. Kalau pungli ini kan dia pungutan liar, artinya tidak ada sangkut pautnya pemerintah. Tapi kan kalian bilang tadi pungli itu termasuk korupsi. Iya. Ini di lingkungan pemerintah. Kalau misalkan kayak gitu termasuk korupsi enggak? Mereka kan enggak dari lingkungan pemerintah. Oh, maksudnya bisa nggak dilaporkan gitu kan? Enggak. Maksudku itu termasuk korupsi enggak? Kan itu masyarakat. Maksudnya uangnya gitu. Enggak, itu untuk konsumsi pribadi lagi. Itu untuk pribadi, kepentingan pribadi. Jadi kalau coba kalian berikan contohnya pungli yang langsung disetorkan ke pemerintah. Nggak ada loh pungli. Pungli itu yang pemerintah ikut campur tangan dalam pungli ini. Gini loh, pungli itu udah arti negatif. Artinya gini, orang itu nggak ada yang istilahnya nggak ada loh tangan kuasanya pemerintah untuk megang itu, sedangkan pemerintah aja bilang pungli loh, jangan, dia menerapkan jangan pungli. Kenapa pula pemerintah yang megang kuasa untuk pungli? Interupsi. Tapi silakan Christian. Dia dulu. Tapi kan yang kayak yang diangkat-angkat itu termasuk pungli nggak? Soalnya kan yang minta itu kan termasuk di disub. Yang mana? Disub yang disimpan. Kerjasama dengan pemerintah, ada aturannya, ada izinnya dari pemerintah. Kalau misalnya pajak kan seharusnya ada suratnya. Dengar ya. Tunggu, itu lebih ke restribusi. Itu restribusi loh antara orang itu. Kan nggak harus kan tiap hari dibawa dia restribusinya itu. Kayak istilahnya gini lah, kayak di MMTC, nggak mungkin orang itu nggak ada bayar pajak. Orang itu pasti ada istilahnya kayak kartunya loh. Kayak kalau kayak kami ya di pajak oras, itu ada kartu kayak tentang kepemilikan kios gitu loh. Orang itu pun bayar, yang namanya itu restribusi, bukan pungli. Ya itulah, bukan pungli. Pajak oras di mana? Di Syantar. Ini aku kayaknya
masuk tangkap lah masuk Febri ya. Misalnya gini, kan ada kan namanya sistem kayak nembak SIM kan, nembak SIM kan. Nah itu kan seharusnya kan kita mau dapat SIM kita melalui tes. Nah, kita ini kan pasti kalau mau nembak SIM ini ada pihak polisinya ini, satu orang ini. Nah ke satu orang ini kita bayarkan untuk ngurus administrasinya dan dia pun nyetorkan uangnya ke atasannya lagi. Mungkin itu maksud Febri karena namanya ke atasnya itu orang instansi komunitas. Sementara seharusnya itu udah termasuk sebutan dia dalam pihak pribadi karena kaitannya ke orangnya ini sendiri, tapi dia karena pikirnya itu karena polisi instansi pemerintah, dia nyebutnya instansi pemerintah gitu. Jadi penyebutannya salah, tapi maksudnya itu gitu seperti ilustrasiku. Gitu. Jadi maksudnya? Jadi maksudnya tadi pertanyaan dia itu apakah dia termasuk pungli ya kan? Tapi kalau dari jawaban sendiri ya, itu termasuk pungli karena kan syarat kita untuk memiliki surat izin mengemudi itu kan kita harus melalui tes tertulis dengan praktik. Ya. Nah, kalau dari sistem kita sebut tembak ini ya, itu ya mirip calo juga mirip calo. Itu kan artinya kita dia melompati satu langkah batu yang wajib kita lewati itu. Jadi istilahnya termasuk pungli. Iya, jadi untuk Febri udah dapat. Lingkungan pribadi lah. Kita kan dikasih ke atasan. Gini misalnya ya, kan kayak aku pernah kan yang ngurus SIM. Kalau misalnya kan kalau kita yang nggak SIM tembak, dia kan biasa 250 sekitar segitulah kan. Jadi kan itu 400 kan. Terus seharusnya yang biasanya itu 250 nih, ya kan. Jadi yang 250 ini kayaknya itu udah ditetapkan loh sama istilahnya yang kekuasaan yang atas, kayak yang 250 inilah yang disetorkan. Sementara yang 150 ini ya masuk ke kantong keuntungan pribadi gitu loh. Jadi misalnya adalah orang itu yang mengurus tentang beberapa orangnya, orang itu lah bagi-bagi gitu. Kan itu udah tahu kalian itu pungli, tapi kenapa masih tetap kalian lakukan? Itu kembali ke diri sendiri. Iya sih. Kembali ke faktor internal ya. Itulah faktor internal. Enggak, kita kayak kesadaran sendiri. Anggap aja kita egoisan diri sendiri. Berarti kan bukan korban pungli, tapi atas kesadaran mereka sendiri yang mendukung pungli. Kan kayak yang tadi udah dijelaskan tentang pungli, kan kita udah tahu itu pungli, tapi kita nggak bisa untuk melaporkan itu bahwa itu sudah menjadi tindakan korupsi. Berarti itu udah termasuk ke penegakan hukum yang lemah kan, karena dari orang pihak polisi aja udah melakukan pungli. Bahkan ya kita kayak mana untuk melaporkannya aja karena mereka yang menanggung jawabi dan mereka yang berbuat. Jadi bagaimana tindakan kita untuk mencegah ini penegakan hukum yang masih lemah ini? Aku tahu ya Yang satu, kenapa korupsi itu masih berlanjut? Karena kesadaran diri kita sendiri kurang untuk malu terhadap korupsi. Ibaratnya kayak anggota DPR yang korupsi. Oh iya dia kaya gitu kan, dia kaya gitu. Ya kita harus justru malah kita hormat kepada dia karena dia pelaku korupsi. Jadi kurang nggak kesadaran diri sendiri. Tindakan kakak untuk menanggulanginya apa? Rasanya mulai bersikap jujur ada di mulai dari diri kita sendiri selalu bersikap jujur gitu. Menurutku kalau yang bersikap jujur enggak, dan tindakan yang benar-benar harus langsung bisa dilakukan gitu, yang benar-benar harus bisa langsung dilakukan. Menurut kakak apa? Kayak yang itu yang kasus yang buat calo SIM itu yang ketangkap itu masuk penjara, itu emang digunakan sanksi biar yang lain-lainnya tidak lagi mengikuti itu sih. Suka kali sanksinya disusun dari itu dan ada juga dendanya kalau tidak salah ya. Mereka hanya baca sekilas berita itu. Dipecat dan juga kena denda. Tapi yang bilang kenapa juga gini loh, kenapa masih ada aja kita mau melihat tergantung kita sendiri, kenapa kita mau publik? Kenapa kok begitu? Kenapa nggak pakai yang cara yang sesuai dengan anjuran pemerintah? Kenapa nggak mau? Kenapa kita mau publik itu kan? Iya. Jadi semisal kakak lah mahasiswa, tapi kakak mau kayak yang dibilang tadi kan, yang dengan kalian lah, kalian udah tahu itu salah, tapi tetap aja kalian lakukan, udah tahu salah, tetap dilakukan. Jadi tindakan kalian supaya menyenangkan orang yang tetap melakukan itu walaupun salah kayak mana?